basically, I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, people look at somebody and say, I know there's something wrong with him in his tail. I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Ayuni Mairis. Kali ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan yang menggemparkan dunia, yaitu Ted Bundy. Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok Ted Bundy ini, yang mana ia adalah pembunuh berantai yang menggemparkan dunia. Dan mari kita bedah bersama teori konspirasi apa serta bukti-bukti apa dalam pemecahan kasus pembunuhan Ted Bundy ini. Ted Bundy adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika Serikat yang dikenal dengan kekejamannya dalam menculik, memperkosa, dan membunuh wanita muda pada tahun 1970-an. Pesonanya yang menawan dan kecerdasannya seringkali membuatnya sulit dipercaya sebagai sosok yang keji. Nama asli dari Ted Bundy ini sendiri yaitu Theodore Robert Caldwell, lahir pada tanggal 24 November 1946, meninggal pada 24 Januari 1989, meninggalnya karena eksekusi mati. Korban yang diperkirakan yang dibunuh oleh Ted Bundy ini mencapai puluhan wanita muda. Nah, modus dari Ted Bundy ini yaitu memancing korban dengan berbagai cara seperti berpura-pura cedera atau meminta bantuan, lalu membawanya ke tempat terisolasi untuk melakukan aksinya. Ada beberapa teori yang mengatakan tindakan keji yang dilakukan oleh Ted Bundy ini. Yang pertama yaitu masa kecil Ted Bundy ini memiliki trauma yang mendalam. Nah, pada masa kecil Ted Bundy dipenuhi ketidakpastian dan kemungkinan trauma. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan ibunya dan sering menjadi korban perundungan. Yang kedua, banyak ahli yang percaya bahwa Ted Bundy menderita gangguan kepribadian antisosial dan kemungkinan besar juga memiliki gangguan psikopat. Gangguan ini ditandai dengan kurangnya empati, manipulasi, dan kecenderungan untuk melanggar hukum. Yang selanjutnya yaitu dorongan seksual yang menyimpang. Beberapa ahli juga mengkaitkan tindakan keji dari Ted Bundy dengan dorongan seksual yang menyimpang. Ia memiliki obsesi yang kuat terhadap kekerasan seksual dan menikmati kontrol atas korbannya. Selanjutnya yaitu ia memiliki kepribadian yang kompleks. Ted Bundy adalah sosok yang cerdas. Di satu sisi, ia tampak cerdas, karismatik, dan menawan. Dan di sisi lain, ia memiliki sisi gelap yang sangat kejam dan sadis. Nah, faktor-faktor lain yang mungkin berperan atas tindakan Ted Bundy dalam melakukan pembunuhan yaitu yang pertama, terpengaruh oleh media. Beberapa ahli berpendapat bahwa media massa pada saat itu yang seringkali menyajikan kisah-kisah kekerasan secara sensasional mungkin telah memberikan pengaruh negatif pada Bundy. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan sosial.
Lingkungan sosial di mana Bandi tumbuh juga mungkin menjadi faktor yang berkontribusi pada perkembangan perilaku kriminalnya. Mengapa pertanyaan tentang si Ted Bundy ini membunuh begitu sulit dijawab? Yang pertama, karena kurangnya informasi yang akurat. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih banyak hal yang tidak diketahui tentang kehidupan pribadi dari Bundy ini. Yang kedua yaitu kompleksitas psikologi manusia. Perilaku manusia sangat kompleks dan sering juga sulit untuk dipahami sepenuhnya, bahkan oleh para ahli. Yang ketiga yaitu motivasi yang berubah-ubah. Nah, motivasi dari Bundy ini sendiri untuk membunuh mungkin berubah-ubah dari waktu ke waktu. Modus pembunuhan dari operandi Ted Bundy ini yang pertama yaitu dia memanfaatkan pesona dari dirinya. Itu salah satu ciri khas Bundy adalah kemampuannya memanfaatkan pesona dan kecerdasannya untuk menarik perhatian korban. Ia sering berpura-pura menjadi orang yang membutuhkan bantuan seperti petugas polisi atau orang yang terluka. Yang kedua adalah lokasi yang terisolasi. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan dari korban, Bundy biasanya membawa korban ke tempat yang terisolasi, seperti hutan atau area parkir yang sepi. Nah, selanjutnya itu kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan oleh Ted Bundy ini yaitu di lokasi yang terisolasi. Nah, Bundy akan melakukan kekerasan seksual dan kemudian membunuh korbannya. Ia seringkali melakukan mutilasi dan nekrofilia terhadap jasad korban. Mengapa kasus Ted Bundy begitu menarik perhatian? Faktor yang pertama yaitu karena kontras antara penampilan dan tindakan. Nah, ketampanan dan kecerdasan Ted Bundy ini sangat kontras dengan kekejaman yang dilakukannya. Hal ini membuat banyak orang sulit percaya bahwa ia adalah seorang pembunuh berantai. Yang kedua yaitu jumlah korban. Nah, jumlah korban dari Ted Bundy ini diperkirakan mencapai puluhan orang, bahkan mungkin lebih dari 100. Keberhasilan dari Ted Bundy untuk melarikan diri dari penjara yaitu ia beberapa kali berhasil melarikan diri dari penjara dan membuat kasusnya semakin menarik perhatian media. Nah, dampak psikologis dari kasus Ted Bundy ini yang pertama yaitu trauma bagi korban dan keluarga. Kasus Bundy meninggalkan trauma yang mendalam bagi korban dan keluarga mereka. Yang kedua yaitu kasus ini memicu minat publik yang besar terhadap kejahatan, terutama pembunuhan berantai. Nah, kasus Bundy ini mendorong para ahli untuk lebih mendalami profil psikologis para pembunuhan berantai. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus Ted Bundy? Yaitu kasus Ted Bundy menunjukkan beberapa bahayanya para pembunuh berantai dan pentingnya kewaspadaan terhadap orang asing. Kemudian memahami psikologi pelaku kejahatan dapat membantu pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa depan. Selanjutnya, media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kasus. Bundy adalah seorang mahasiswa yang cerdas. Ia pernah kuliah di beberapa universitas ternama di Amerika Serikat, termasuk University of Washington, dan mengambil jurusan psikologi.
Sebelum terungkap sebagai pembunuh berantai, Bandi bekerja di berbagai pekerjaan, termasuk sebagai pembuat kantong belanja dan petugas pendamping di sebuah klinik krisis. Alasan dibalik kejahatannya yaitu yang pertama, karena gangguan pribadi. Banyak para ahli percaya bahwa Bandi menderita gangguan pribadi antisosial dan kemungkinan besar juga memiliki gangguan psikopat. Beberapa para ahli mengaitkan tindakan keji dari Bandi dengan dorongan seksual yang menyimpang seperti nekrofilia. Nah, ada kemungkinan bahwa trauma masa kecilnya, jika ada, menjadi pemicu utama kekerasan yang ia lakukan. Penangkapan dan hukuman apa yang diterima oleh Bandi? Yang pertama, Bandi berhasil melarikan diri dari penjara beberapa kali sebelum akhirnya ia ditangkap dan diadili. Yang kedua, setelah melakukan berbagai persidangan, Bandi dijatuhi hukuman mati dan eksekusi di kursi listrik pada tahun 1989. Dari kasus Ted Bundy ini kita bisa membandingkan dengan kasus pembunuhan berantai lainnya. Yang pertama yaitu kasus pembunuhan Ted Bundy ini dengan kasus pembunuhan berantai lainnya seperti Jeffrey Dahmer, yaitu pertama, kalau yang si Bundy ini lebih fokus dan menculik, memperkosa, dan membunuh, seringkali menargetkan wanita muda dan menarik mereka dengan pesonanya. Sedangkan Dahmer lebih fokus pada pembunuhan, mutilasi, kanibalisme, dan seringkali menargetkan pria gay dan remaja laki-laki. Motivasi yang ia lakukan yaitu, kalau untuk si Bundy ini motivasi utamanya masih menjadi misteri, tetapi kemungkinan besar terkait dengan dorongan seksual yang menyimpang dan keinginan untuk mengontrol korbannya. Sedangkan motivasi yang dilakukan oleh Dahmer yaitu didorong oleh fantasi seksual yang melibatkan kematian dan pengendalian tubuh manusia. Untuk lingkungan, Bundy lebih mobile dan melakukan pembunuhan di berbagai lokasi. Sedangkan Dahmer lebih menetap dan melakukan sebagian besar pembunuhannya di apartemen tempat dia tinggal. Selanjutnya yaitu pembunuhan Ted Bundy versus dengan John Wayne Gacy. Kalau modus dari operandi si Ted Bundy ini lebih fokus pada penculikan dan pembunuhan di tempat yang terisolasi. Sedangkan Gacy yaitu lebih sering memikat korbannya dengan tawaran pekerjaan atau pesta, lalu membunuh mereka di rumahnya. Dan korban dari Bundy ini lebih besar korbannya adalah wanita muda, sedangkan Gacy ini sebagian besar korbannya adalah remaja laki-laki. Nah, pesona dari Bundy ini dikenal dengan sosok yang menawan dan cerdas, sedangkan Gacy yaitu dikenal sebagai anggota masyarakat yang aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial. Pola umum dan perbedaannya. Untuk pola umum dari pesona, banyak pembunuh berantai memiliki pesona yang memikat untuk menarik korbannya. Dan untuk keterampilan manipulasinya yaitu mereka seringkali sangat mahir dalam memanipulasi orang. Selanjutnya, dorongan seksualnya. Dorongan seksual yang menyimpang sering menjadi faktor pendorong. Nah, untuk kebutuhan mengontrol, banyak pembunuh berantai merasa perlu mengontrol dan mendominasi korbannya. Perbedaan modus operandinya, setiap pembunuh berantai memiliki cara yang berbeda dalam memilih dan membunuh korbannya. Untuk motivasi sendiri yaitu motivasi dibalik tindakan mereka juga beragam, mulai dari dorongan seksual hingga
kebencian terhadap kelompok tertentu. Untuk lingkungan, yaitu lingkungan di mana mereka tumbuh dan melakukan kejahatan juga berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembunuh berantai. Yang pertama yaitu faktor biologis. Beberapa ahli peneliti menunjukkan adanya kemungkinan faktor biologis seperti ketidaknormalan otak yang dapat berkontribusi pada perilaku kekerasan. Yang kedua yaitu faktor psikologis, yaitu gangguan kepribadian seperti psikopat dan gangguan kepribadian narsistik sering dikaitkan dengan perilaku pembunuhan berantai. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Pengalaman masa kecil yang traumatis, lingkungan sosial yang buruk, dan pengaruh media juga menjadi faktor utama pembunuhan berantai. Contoh kasus yang mirip dengan Ted Bundy yang ada di Indonesia yaitu yang pertama kasus Rian Jombang, pelaku pembunuhan sejumlah anak dengan cara yang sadis. Kasus ini menarik perhatian karena kekejamannya dan usia pelaku yang masih muda. Dan kasus yang kedua yaitu kasus Wawon, pelaku pembunuhan berantai dengan modus menjanjikan pekerjaan di luar negeri. Dampak budaya populer terhadap kasus Ted Bundy. Nah, kasus Ted Bundy ini menjadi salah satu topik yang paling menarik perhatian publik dan media. Popularitasnya melampaui batas waktu dan terus menjadi bahan diskusi hingga saat ini. Salah satu faktor yang berdistribusi pada popularitasnya adalah peran budaya populer. Bagaimana budaya populer membentuk persepsi terhadap kasus Ted Bundy ini? Yang pertama yaitu romantisasi kejahatan. Nah, yaitu pembentukan citra. Media seringkali menggambarkan Bundy sebagai sosok yang menawan, cerdas, dan karismatik. Hal ini menciptakan citra yang romantis dan menarik, seolah-olah kejahatannya adalah bagian dari pesonanya. Yang kedua yaitu fokus pada kehidupan pribadi. Nah, media seringkali lebih fokus pada kehidupan pribadi dari Ted Bundy ini daripada dampak kejahatan terhadap korban dan keluarga mereka. Hal ini dapat membuat publik lebih tertarik pada sosok Bundy daripada korbannya. Selanjutnya, sensasionalisme. Nah, yang pertama yaitu detail kejahatan. Media seringkali menyajikan detail-detail mengerikan dari kejahatan Bundy secara berlebihan dan yang dapat memicu rasa ingin tahu yang tidak sehat pada beberapa orang. Selanjutnya itu judul dan gambar yang menarik perhatian. Judul berita, artikel, dan film yang sensasional menarik perhatian publik dan membuat kasus ini terus menjadi pembicaraan. Selanjutnya yaitu pengaruh pada budaya pop. Nah, pada film dan serial TV, banyak film dan serial TV yang terinspirasi dari kasus Bundy, baik yang berdasarkan fakta maupun fiksi. Hal ini memperkuat citra Bundy dalam budaya populer. Nah, untuk musik, beberapa musik juga membuat lagu yang terinspirasi dari kasus Bundy yang semakin memperluas jangkauan pengaruhnya. Selanjutnya itu teori konspirasi dari pembunuhan Bundy. Nah, munculnya internet dan media sosial memungkinkan penyebaran teori konspirasi yang berkaitan dengan kasus Ted Bundy. Teori-teori ini seringkali lebih menarik daripada fakta yang sebenarnya dan dapat memperpanjang minat publik terhadap kasus ini.
dampak positif secara tidak langsung terhadap kasus dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Ted Bundy. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran. Kasus Bundy telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya para pembunuh berantai dan pentingnya kewaspadaan. Perkembangan profil psikologis. Kasus ini mendorong para ahli untuk lebih mendalami profil psikologis para pembunuh berantai. Selanjutnya yaitu reformasi hukum. Nah, kasus Bundy ini telah memicu diskusi tentang reformasi hukum, terutama terkait dengan hukum bagi pelaku kejahatan seksual. Bagaimana cara pencegahan terhadap kejahatan serupa dengan Ted Bundy? Nah, yang pertama yaitu pencegahan di tingkat individu, meningkatkan kesadaran, yaitu dengan cara mengedukasi terutama untuk anak-anak dan remaja tentang bahaya kekerasan, pelecehan seksual, dan pentingnya menghormati batas diri serta orang lain. Selanjutnya itu melakukan kampanye sosial yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda bahaya dan cara melindungi diri. Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan hidup. Nah, keterampilan sosial yaitu dengan cara membekali individu dengan keterampilan sosial yang baik seperti komunikasi yang efektif, empati, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Kemudian dengan membantu individu belajar mengelola emosi dengan sehat seperti kemarahan dan frustasi agar tidak memicu tindakan kekerasan. Selanjutnya yaitu dengan cara akses ke bantuan profesional, ya, bisa dengan cara konseling, menyediakan akses yang mudah dan terjangkau terhadap konseling untuk individu yang mengalami trauma atau kesulitan psikologis. Dan selanjutnya bisa dengan cara menterapi bagi individu yang menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Terapi dapat membantu mereka mengatasi masalah yang mendasarinya. Selanjutnya itu pencegahan di tingkat komunitas. Nah, penguatan jaringan sosial bisa dengan melakukan komunitas yang peduli, dengan membangun komunitas yang saling peduli dan mendukung satu sama lain sehingga individu yang membutuhkan bantuan dapat dengan mudah mendapatkannya. Selanjutnya yaitu dengan mengadakan program-program komunitas yang bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan rasa saling percaya. Kita bisa melakukan pencegahan dini terhadap pelaku pembunuhan dan kekerasan seksual ini dengan mengembangkan program untuk mengidentifikasi individu yang berisiko melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan ini secara intensif, secara dengan dini mungkin. Kemudian kita bisa menyediakan program rehabilitasi yang efektif bagi pelaku kekerasan seksual ini. Selanjutnya, mengintegrasikan pendidikan tentang kekerasan seksual dalam kurikulum sekolah dan bisa memperkuat kerjasama antar penegak hukum, sistem peradilan, dan layanan sosial. Nah, itulah sedikit cerita tentang Ted Bundy ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada topik yang ingin dibahas atau pendapat yang ingin ditambahkan terhadap kasus Ted Bundy ini yang kurang kompleks yang saya sampaikan?
dan share ya pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian dan like, comment, subscribe. Dadah.